Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa PKS hari ini ya menyanjung kembali ya terkait dengan PJ DKI Jakarta yaitu Heru Budi Hartono. Ini ya dianggap membawa kedamaian. PKS usul Heru Budi kembali jadi PJ Gubernur Jakarta. Wah, gimana begitu kan ya? Dari pernyataan seperti ini, ya masyarakat sudah tahu bagaimana gerak-gerik dari PKS ini. Kenapa tidak dari dulu begitu? Ini memang terserah PKS sebenarnya. Kenapa tidak dari dulu saja gabung kepada ya istana, lebih dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa PKS selama ini menilai kinerja Heru Budi Hartono itu selama memimpin kota Jakarta cukuplah bagus. Katanya begitu kan. Padahal 2 tahun ini apa prestasi Heru? Nah, tidak ada media-media yang kemudian menayangkan ya kesuksesan Heru ini begitu kan. Artinya secara logika walaupun Anies Baswedan punya prestasi luar biasa di situ ya disanjung oleh PKS, tapi nampaknya sekarang PKS sudah moh atau ogah begitu kan ya untuk menyanjung Anies Baswedan. Ini gimana logikanya ya? Saya kira oke lah terserah PKS begitu kan. Tapi semakin menunjukkan seperti ini, maka semakin anak-anak abah di situ semakin kesal pada PKS. Kenapa? Karena Heru Budi itu representasi istana begitu kan. Artinya ya istana ya disanjung dengan oposisi pada zaman sekarang ya. Dan sekarang kita oposisinya PKS sudah berkoalisi dengan istana. Maka bukan tidak mungkin ini hal yang kemudian bisa PKS bisa semakin ambiar begitu kan. Kita lihat saja. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Coba ini. Ya, sempurna sudah partai ini, ya semua berkaitan dengan Mulyono mereka dukung sebagai calon kepala daerah, Bobi dan lainnya. Dan orang-orang yang diangkat Mulyono sebagai PJ Gubernur dipuji oleh PKS. Partai ini sudah jadi penjilat kabarnya. Ini komentar dari netizen ya. Ada yang mengatakan partai sudah kehilangan arah ya. Ya elah PKS. Jadi gini amat sejak oposan sama Anies ya, udah dikasih menang di Jakarta malah songong PKS. Ini komentar dari netizen begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh netizen di situ semakin ya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan PKS selama ini sudah dijauhi oleh para pendukung-pendukungnya, oleh pemilih-pemilihnya begitu. Saya sudah mengatakan sejak awal, coba PKS diam aja ya. Tidak membawa nama Anies Baswedan, tidak kemudian menyanjung sana sini begitu kan. Karena sekarang ini tidak baik-baik aja. Anak abah kalau buat partai baru, maka saya kira pendukung-pendukung PKS ya semakin menjadi ancaman begitu ya. Nampaknya pemilih-pemilih PKS akan beralih dukungan di situ. Dan sekarang ketika memuji Heru, ya memang terserah PKS. Kalau sekarang memuji Heru, maka bukan tidak mungkin sewaktu-waktu ya para pendukung-pendukung Anies Baswedan ini semakin menjauh begitu kan. Dianggap ya penjilat dan sebagainya. Bisa saja orang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Bahkan dulu ini Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zulkifli atau akrab disapa MTS meminta pejabat Heru Gubernur DKI Jakarta Heru Budi ya ini banyak minusnya, mengatakan banyak minusnya. Ini dari dulu begitu, dulu mengatakan seperti itu. Tapi sekarang memuji Pak Heru, ada apa di balik ini semua begitu kan? Ya, dulu dulu mengatakan banyak minusnya, sekarang malah memuji. Ini gimana? Terkesan masyarakat di situ ya melihat bahwa pemilih-pemilih PKS ini sudah beralih ke arah yang kemudian berbeda begitu kan. 180 derajat ya sudah berbeda dengan apa yang kemudian dari pemilih-pemilih PPKS itu begitu. Artinya kok berubah PKS sekarang? Ini yang kita baca begitu.
Memang semuanya terserah PKS. Kalau gabung kepada Kim, gabung ke sana sini ya terserah begitu. Tapi ingat ya, di kepemimpinan seorang Prabowo mereka tidak kenal PKS, tidak kenal dengan partai-partai yang lain begitu. Prabowo tetap berjalan dengan sendirinya. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu begitu kan. Itu bagus ya. Bahkan ini menjadi desakan berdiri masyarakat. Jangan kalau ada permainan-permainan politik, jangan maulah Pak Prabowo ya. Coba kita baca ini. Dianggap membawa kedamaian, PKS usul Heru Budi kembali jadi PJ Gubernur Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar rapat pimpinan untuk menentukan 3 nama calon pejabat PJ Gubernur. Ya, 3 nama itu nantinya akan diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang memiliki kewenangan untuk menentukannya. Anggota fraksi PKS DPRD Provinsi Jakarta Khairuddin mengatakan fraksi PKS ya sudah menentukan nama calon PJ Gubernur yang akan diusulkan dalam rapat pimpinan besok. Nama itu adalah Heru Budi Hartono, kini masih menjabat sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta. Bahkan sudah ditentukan yaitu Pak Heru Budi kabarnya ya. Menurut dia sejauh ini hanya ada 1 nama yang akan diusulkan oleh fraksi PKS, namun keputusan akhir akan disampaikan pada rapat pimpinan itu. Bahkan ia menjelaskan terdapat beberapa hal yang membuat fraksi PKS akan kembali mengusung nama Heru. Salah satunya Heru dianggap memiliki kinerja yang baik dan dapat membawa kedamaian. Ya, bagaimana tidak tercengang ya pemilih-pemilih PKS kalau sudah memuji seperti itu. Apakah kita mau ikut? Kita lihat saja begitu kan ya. Artinya ya yang namanya politik ya bagi kami ya dimanapun pemilih-pemilih siapapun terutama masyarakat Jakarta, masyarakat seluruh Indonesia khususnya ya jangan sampai pemilih itu adalah ya di justice otak kita begitu harus memilih satu partai misalnya. Jangan ya, kita harus beragam demokrasi. Kalau tidak sesuai dengan visi dan misi partai itu begitu pindah ke yang lain, Karena partai itu sama aja semuanya. Sekarang kita lihat saja representasi sebagai oposisi di situ adalah PDIP. Mungkin banyak orang akan beralih dukungan kepada PDIP. Nampaknya bagi kami adalah ya semuanya simpatisan mungkin banyak ke PDIP. PDIP berkuasa, mereka terlihat tarungnya begitu, terlihat kekuasaannya ya maunya apa. Dan kita lihat saja ketika ada partai berkuasa juga sama mereka, artinya secara tidak langsung kepentingan-kepentingan itu ya sama aja begitu kan. Mending menurut saya pribadi yang jelas ya dukung PDIP saja karena ideologinya sangat jelas, tarungnya sudah jelas begitu ya. Diketahui masa jabatan Heru sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Heru telah menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta 2017 ya, sejak 17 Oktober 2022 atau hampir 2 tahun, hingga jabatannya tak bisa lagi diperpanjang secara langsung oleh Kemendagri. Bahkan Ketua Sementara ya DPRD Provinsi Jakarta Ahmad Yani mengatakan seorang yang telah menjabat sebagai PJ Gubernur dapat kembali dicalonkan untuk jabatan yang sama. Hal dinilai tidak dilarang dalam peraturannya. Ya, walaupun sama sih sebenarnya begitu kan ya, tapi apa prestasi Heru begitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa sih sebenarnya prestasi Heru? Apa yang mau dibanggakan? Itu padahal 2 tahun. Ditambah lagi di situ begitu kan? Ya bisa saja 2,5 tahun. Ditambah lagi ya sama aja mereka walaupun tidak dipilih oleh rakyat ya jabatannya hampir sama ya dengan pemilih yang dipilih oleh rakyat. Artinya apa? Artinya ya masyarakat akan kelihatan begitu kan ya ke depan bahwa apa yang namanya demokrasi, apa yang namanya kepentingan itu masyarakat harus paham ya. Ini sebagai pembelajaran politik saja. Berdasarkan pada pasal 8 ya Permendagri nomor 4 tahun 2023 masa jabatan PJ Gubernur Jakarta selama 1 tahun dapat diperpanjang. Namun dalam rapat pimpinan DPRD ya DKI Jakarta pada Selasa kemarin fraksi partai politik belum menyebutkan nama-nama itu. Ya sekarang sudah disebutkan nama Heru begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kita lihat saja ke depan apakah yang lain juga sama begitu kan ya. Karena nampaknya begitu kan. Heru Budi kan orang istana begitu kan ya. Heru Budi ini orang istana. Kalau mereka diangkat kembali ya sah saja secara demokrasi sesuai dengan undang-undang. Tapi pada kenyataannya adalah ya sebentar lagi kan mau lengser begitu, sudah tidak ada Oktober ini begitu kan ya.
nanti pada Desember, Januari, ya Februari dipelantikan, ya sudah tidak ada. Kalau ada gubernur yang diterima, ya kurang lebih 4 bulanan begitu kan. Ya tidak ada masalah sebenarnya secara logika ya. Tapi untuk sanjung menyanjung di situ begitu kan, orang akan melihat ya prestasi apa yang dilakukan oleh Heru. Kan begitu logikanya. Sebagai masyarakat pasti tahu lah. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.